Perkenalkan, nama saya Gia Cintayu Ersi Pramesti dari Psikologi kelas 01 dengan NIM 22S10003. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas tentang kontemplasi. Kontemplasi sungguh-sungguh dapat dialami dengan penuh kerinduan ketika kebenaran wahyu Allah dapat dirasakan. Akan tetapi hal ini lebih bersifat hati-nurani karena kerinduan ini tercipta dari perwujudan dirinya. Untuk menyebut Allah itu sebagai Bapa dibutuhkan karunia darinya, yaitu pengangkatan menjadi anak Allah. Ketika kita merasakan Dia membutuhkan iman untuk percaya kepadanya, harapan dari janji-janjinya dan kasih yang menciptakan kita serupa dengan Dia. Karunia dan rahmat itu dicurahkan kepada kita, memenuhi seluruh keberadaan kita. Dengan demikian, kita mengarahkan seluruh perhatian kita kepada Dia, kemudian mengalami dalam kehadirannya yang membahagiakan dan menggembirakan. Mengalami kontemplasi masuk serta tinggal dalam kontemplasi yang menghasilkan kebijakan iman, harapan, dan kasih. Masuk dalam kontemplasi dapat digambarkan sebagai berikut. Masuk dalam kontemplasi dimulai ketika Allah membangkitkan daya-daya batin manusia dan puncaknya sampai pada perkawinan atau persatuan rohani atau aktivitas mistik adalah karya Allah yang menjiwai kita sesuai dengan kehendaknya. Karunia Allah yang melimpah-limpah membawa jiwa secara pasif menerima di bawah kuasanya dan jiwa mengalami dibawa oleh Allah pada keadaan yang tidak pernah dialami manusia sebelumnya. Dalam kontemplasi merupakan karunia Allah semata dan tidak pernah diduga sebelumnya. Doanya diubah tetapi orang yang mengalaminya tidak diubah. Jiwa yang melatih diri untuk mengalami kontemplasi tidak memiliki rasa dibawa oleh Allah atau ditangkapnya, atau kuasa Allah membingkangi dalam doanya. Mengalami kontemplasi adalah gelap. Jiwa harus sabar menunggu dalam kegelapan. Perhatiannya pada kehadiran Allah, menerima dalam keadaan tidak sadar sebagai jawaban dari kehadiran Allah itu. Mengalami kontemplasi dialami pendoa karena pendoa mulai berdoa, jiwa terus-menerus berdoa. Jiwa terdorong untuk berjuang mencapai tujuan yang dicita-citakan. Seperti yang dikatakan pengarang kerja berdoa. Jiwa mengalami kontemplasi melalui pengalaman doanya. Dalam kerja itulah jiwa dalam kerja. Ia merasa dirinya sebagai pemeran atau aktor bukan Allah. Sebenarnya jiwa salah mengerti Allah yang bekerja di dalamnya yang sebelumnya tidak pernah terpikirkan oleh pendoa tersebut. Kemudian, kontemplasi merupakan suatu anugerah istimewa yang seringkali disalahartikan sebagai halangan atau rintangan terbesar, sebuah penghambat yang besar ketika orang baru memulainya. Banyak kesusahan dan pikiran yang membuat orang tidak bisa lagi berdoa dan mereka memutuskan untuk berhenti berdoa. Ketika gangguan mulai muncul, doa mulai melancar dan timbul kembali daya batin yang meminta perhatian kita. Perlu disadari bahwa semuanya itu membawa kita keluar dari anugerah istimewa. Apabila kita tetap setia dan tidak perhatian halangan atau rintangan yang membuat kita keluar dari doa, maka kita akan mencapai implikasi yang mengarahkan dan membebaskan kita dari kegelapan yang kita alami.